Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, tadinya saya agak mau sedikit eh UASnya itu nggak mau take home. Jadi saya kasih link hari itu harus dikerjakan gitu dalam jangka waktu beberapa menit gitu. Biasanya sih saya gitu. Tapi kok tadi kayaknya spesial ya kelas Ya ini ya. spesial ini. Spesial pakai telur 2, Bu. Pakai telur ya. Jadi bisa take home ya, bisa ada waktunya seminggu berarti ngerjainnya nih Pak. Kalau gitu. Oke deh. Oke, ya sudah kalau gitu nanti saya rubah soalnya menjadi take home saja ya, biar Bapak Ibu bisa punya waktu karena mungkin kesibukan gitu ya. Beda sama mahasiswa reguler S1 yang lain gitu ya. Oke, hari ini saya punya studi kasus ya. Ada satu studi kasus Dell komputer, jadi nanti kita akan bagi kelompok menjadi 6 kelompok. Mungkin bisa diatur Google breakout roomnya dulu ya Pak ya. Nanti jadi kita yang pertama ini silakan Bapak Ibu baca dulu studi kasusnya, baru nanti kita bahas mengenai materinya ya. Saya masih ada sedikit keperluan 10 menit. Saya kasih waktu untuk Bapak Ibu bisa baca studi kasus. Kemudian nanti dari studi kasus tidak perlu dibaca semuanya Bapak Ibu, karena itu ada 3 halaman atau 4 halaman. Jadi fokus saja kelompok 1 berarti topik A, kelompok 2 topik B, dan seterusnya. Jadi nanti fokus aja ke topiknya masing-masing. Kemudian ketika kita bisa berkumpul lagi nanti bisa dipresentasikan masing-masing gitu. Gitu ya Pak Lukman ya. Oke. Ada 6 breakout room. Oke. Kita diskusikan mengenai komputer, satu perusahaan komputer yang memiliki strategi sendiri gitu ya, yang berbeda dari merek lainnya. Oke. Berarti ya Bu ya, ini 10 menit membaca studi kasus gitu ya Bu ya, sesuai dengan breakout room-nya ya, gitu ya. Betul. Oke. Halo Mas Ical. Sudah siap. Oke. Oke. Boleh di breakout room. Jadi nanti kalau misalkan breakout-nya kelompok A berarti nanti membaca bagian A gitu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau B bagian B seperti itu. 10 menit ya Pak? 10 menit. Oke. Selamat bergabung kembali Bapak Ibu di main room. Mega masih di breakout room ya Bu Mega ya. Nah, ini tadi memang dari Bu Mega ada unsur kesengajaan ya Bapak Ibu, yang awalnya biasanya Ibu Mega akan menyampaikan materi dulu seperti itu, kemudian akan menyampaikan terkait dengan studi kasus gitu. Tapi pada malam hari ini dibalik Bapak Ibu. Studi kasus Bapak Ibu tadi diminta untuk membaca sekilas dulu seperti apa, kemudian nanti setelah itu Bu Mega akan menyampaikan materi dan akan sharing bersama seperti itu. Jadi seolah-olah apa ya, kita akan membahas seperti apa sih yang mungkin sudah dibaca, sehingga nanti akan ada sharing banyak seperti itu. Karena kemarin melihatnya Bapak Ibu ya, ternyata minggu kemarin itu sharingnya itu lebih hidup ya Bapak Ibu ya. Artinya terlebih ketika berbicara masalah kehidupan sehari-hari ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi sempat punya kepikiran gimana kalau misalkan kasus itu dibaca sekilas, kemudian nanti kita akan sharing bersama seperti itu, sembari penyampaian materi dari Ibu Mega. Gimana Pak Ludi, apakah sudah membaca studi kasusnya Pak Ludi? Sudah Pak Lukman. Ya, oke, nanti mungkin kalau saya jujur Pak ya, jangan tanya ke saya Pak, saya bingung nanti. Kebetulan materinya pas banget yang bagian gitu. ini, dengan ada pengembangan e-commerce juga dari divisi bookstore. Jadi pas sih dengan yang materi yang saya baca dengan yang di kantor juga.
Oh, Gitu. oke, sip, berarti bagus ya. Tadi tuh saya sempat kepikiran gini sama Bu Mega, sempat apa namanya jusnya, Bu, apakah nanti kalau materi nggak disampaikan, apa namanya tiba-tiba Mbak studi kasus nanti bingung apa enggak ya gitu. Tapi tadi sepakat dengan Mega, enggak Pak, kita sementara hanya dibaca dulu seperti apa, kemudian nanti sembari kita jalan, kita sharing satu sama yang lain seperti itu. Ya, kita rubah aja apa namanya strateginya gitu. Awalnya yang biasanya materi, kemudian studi kasus, pada malam hari ini kita rubah satu ya, awal studi kasus dulu, baru ke materi, seperti itu. Biar mungkin harapannya Bu Mega, kalau mungkin pemikirannya Bu Mega, mungkin harapannya gini, setelah mungkin punya gambar studi kasus itu, jadi nanti ketika akan diskusi atau sharing itu mungkin ada nyambung atau seperti apa, mungkin gitu. Kalau yang saya tangkap dari keinginan apa namanya dari Bu Mega tadi, seperti itu. Berarti kalau Pak Ludi tadi ya, emang cocok ya Pak Yudi ya, dari kesehariannya dari Pak Ludi ya? Bukan keseharian saya, divisi yang berbeda, tapi memang apa namanya, saya ada sedikit memang melihat juga gitu perkembangannya juga dari divisi yang lainnya gitu. Oke. Kalau dari Pak Sukandar, gimana Pak Sukandar? Apakah sudah membaca studi kasusnya tadi sekilas? Mohon maaf Bapak, suaranya kok nggak kedengaran ya Bapak ya? Sesuai dengan poin di grupnya itu, breakout room itu. Ya betul. Sudah. Poin A, sudah beres. Membahas tentang apa tadi Pak? Sejarah kayaknya ya Pak ya? Sejarah, kalau sejarah saya kan ringan. Sejarah aja ringan. Kebetulan. Oh. Ringan banget. Oh, nggak bisa. Oh iya. Oke. Gimana Pak Yosa tadi? Pak Yosa masih mute? Ya. Saya baru join tadi Pak, bacanya baru sedikit terus sudah kembali ke sini lagi Pak. Oh iya. Tadi kalau Pak Yosa membaca bagian keberapa? Bagian yang mana? Baru halaman pertama aja Pak. Oh baru halaman pertama, sejarah juga. Ini harus lihat kembali gini Pak. Oke, ya mungkin sambil bisa apa namanya Bapak Ibu juga bisa melihat. Mohon maaf Bapak Ibu mau bertanya, apakah di Google Classroom-nya bisa dibuka ya Bapak Ibu ya? Bisa, Pak. Ya? Bisa Pak, aman. Oh, aman ya. Takutnya apa namanya tidak bisa dibuka atau seperti apa gitu. Ternyata kalau aman, alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu, ini Bu Mega WA, anaknya rewel lagi. Aduh, inilah jadi bingung saya ini ya. Oke, mungkin kita sharing-sharing aja dulu Bapak Ibu ya. Tapi mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kalau misalkan saya sharingnya nanti saya tidak bisa menimpali atau bisa memahamkan karena posisi saya juga tidak punya kapabilitas ya Pak ya terkait di strategi marketing ini, saya juga ikut belajar seperti itu. Mungkin kita juga bisa sharing bersama gitu ya. Mungkin kalau Pak Sukandar tadi kan berbicara di sejarah ya Bapak ya. Apa yang ditangkap dari sejarah tadi Pak Sukandar? Jadi sama gini Pak, sama kayak produk-produk terkenal lainnya. Jadi biasanya mereka berasal dari yang enggak bidangnya. Jadi sama seperti halnya Dell komputer ini, dia itu kalau saya lihat dari bacaan tadi itu dia mahasiswa kedokteran Pak. Dia pengen buat usaha kecil-kecilan sih. Jadi dulu itu ada sebuah perangkat komputer yang bermerek IBM. Itu nenek moyang itu istilahnya itu ngeri itu ya, perangkat IBM itu ngeri itu. Dia ambil perangkat IBM tapi yang sudah kuno, istilahnya yang apa ya? Kalau kayak spesifikasi itu yang sudah ketinggalan zaman gitu loh. Dia ambil itu, dia rakit di bengkelnya, kemudian dia apa ya, ditingkatkan kualitasnya, ditingkatkan kapasitasnya, lalu dijual lagi sama dia. Lah, kayaknya itu apa ya, dia kayak Apple itu lah Pak. Jadi kayak iPhone itu. Jadi kayaknya bagus. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti deh, mungkin kayak berhenti sementara ya, kayak mungkin terminal ya di kedokteran itu, dia fokus ke situ. Nah tepat 2 tahun kemudian
tepat 2 tahun kemudian dia mulai memberi nama. Jadi tahun 83 itu dia belum ngasih nama. Ya namanya kan Michael Dell. Tepat 2 tahun kemudian tahun 85 dia kasih nama itu. Namanya Dell Computer, yaitu yang terkenal itu Dell Computer itu. Dan mulai di sini dia mulai kayak buat baru gitu. Jadi nggak sekedar kayak tadi awalnya dia beli dari IBM yang lama-lama yang yang sudah akhir gitu dia tingkatkan. Sekarang dia mulai membuat baru, mulai mengembangkan itu semuanya. Jadi berawal dari situ seorang mahasiswa mahasiswa kedokteran. Dan sekarang ini ya Dell sudah bersaing dengan banyak lainnya kayak Lenovo. Yeah. Kalau IBM sekarang mungkin sudah jarang dijumpai ya kayak HP macam-macam. Jadi kalau dulu itu yang terkenal dengan personal komputer PC atau desktop itu yang di meja atau berupa tower tinggi itu. Yeah. Sekarang kan tuh. Jadi ada laptop atau namanya notebook, banyak lagi yang produknya server juga. Demikian juga dengan Dell. Sekarang produknya sudah banyak sekali. Jadi yang saya juga masih mungkin juga mau saya tanyakan juga ke Mas Lukman ini, maksudnya benerkah ini kok maksudnya di pikiran saya masa sih gitu loh. Rata-rata mereka tuh menjual produk, jadi barangnya. Tapi di bacaan ini dia menjual produk beserta stafnya gitu loh. Mungkin masuk akal sih kalau dulu mungkin. Jadi dia kayak gini loh. Mungkin orang di luaran sana itu enggak tahu apa kehebatan Dell sehingga dia terpaksa menjual produknya. Dell beserta stafnya yang tahu, yang ngerti keunggulan Dell, mungkin seperti itu. Saya juga belum yakin ini, maksudnya ini benar nggak pemahaman saya gitu loh. Kalau dulu sangat mungkin. Kalau sekarang mungkin sudah jarang ya sekarang. Dulu sangat mungkin sekali jual produk beserta otaknya, maksudnya operatornya. Itu yang saya tangkap, dan sampai sekarang Dell juga masih survive. Ya maksudnya adalah saling bersaing, tidak bisa dikatakan lebih unggul dari si A, si B, kayaknya tidak bisa. Mereka punya keunggulan masing-masing, punya kelemahan masing-masing. Jadi sampai sekarang Dell juga masih survive. Itu yang saya baca kesimpulannya, Mas Luman. Oke, bagaimana Ibu Mega? Terima kasih. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Oke, jadi kita berbicara mengenai sejarah Dell dulu ya. Kebetulan materi kita sebenarnya hari ini Bapak Ibu adalah mengenai bisnis market. Jadi bagaimana melihat kemana kita ngomongin mengenai customer market. Jadi orang-orang end user gitu ya, yang melakukan pembelian, mengetahui perilakunya gimana. Nah sekarang ini kita ngomongin mengenai perusahaan B2B ya. Jadi pasti Bapak Ibu sudah paham banget bahwa dalam industri ada yang disebut dengan B2C dan juga B2B. Hari ini kita akan berbicara mengenai B2B atau business to business. Nah, kebetulan Dell ini adalah salah satu perusahaan yang mereka sebenarnya melayani B2B gitu ya. Makanya tadi masih sampai sejarah ya. Sejarahnya dibilang bahwa dia tidak hanya menjual produk tapi juga staffnya ya, karena memang dia ngomonginnya B2B Pak. Jadi kalau misalnya B2B itu istilahnya itu sebenarnya bukan menjual yang staffnya disuruh kerja di tempat mereka, sebenarnya adalah bagaimana caranya mereka bisa ada relasi jangka panjang. Jadi sebenarnya materi hari ini juga ada sedikit membahas mengenai supply chain. Jadi dalam supply chain management, dalam satu jaringan itu kan ada yang disebut mulai dari suppliers, produsen, distributor, retail, sampai kepada end user. Nah, hari ini kita berbicara mengenai B2B tadi. Oke, sejarahnya seperti itu ya, menarik ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu biasanya dimulai dari mahasiswa-mahasiswa yang di DO gitu ya. Tapi ini bukan Harvard University ya kebetulan. Oke, lanjut dulu yang topik kedua. Saya masih. Mungkin untuk yang B ada mungkin dari Ibu Arvita, mungkin Ibu Desviani, Pak Sarno, ini Pak Setia, Pak Ibu Setia ya, Pak Yohanis, mungkin apa yang sudah dibaca mungkin bisa kita sharing bersama mungkin. Oke, yang poin kelompok 2 ini berbicara mengenai strategi Dell the Computer. Ya, jadi di sini menjelaskan mengenai penjualan yang secara langsung dari Dell. Jadi memang Dell ini
melayani B2B ya, kebanyakan adalah B2B. Salah satunya adalah industri-industri seperti pendidikan, pemerintahan ya. Mohon maaf Bu Mega, B2B itu apa Bu Mega? Saya nggak tahu. Ada yang bisa menjelaskan B2B itu apa? Jadi dalam Business istilah to business. Iya. Oh ya Allah. Mohon maaf, kayak karena saya basicnya itu science, jadi matematika. Matematika. Ya, oke. Oke, terima kasih Putri. Lanjut mengenai sejarah kelompok 2, siapa tadi? Siapa lagi Pak tadi? Ada Ibu Arvita, Ibu Desviani, kemudian Pak Sarno, Ibu Setia, Pak Yohanes. Mungkin dari beberapa ini mungkin ada yang pengen sharing apa yang tadi sudah sempat dibaca sekilas, seperti apa mungkin pemahamannya. Oke. Kalau gitu lanjut dulu Pak yang kelompok 3. Oke, mungkin dari kelompok C ada Pak Ardi, kemudian Pak Denny, kemudian Pak Marcelinus, kemudian Pak Nanang sama Ibu Susmince. Mungkin ada perwakilan yang ingin menyampaikan. Pak Ardi mungkin. Ya, terima kasih. Yang saya pahami dari poin C adalah dia merubah model penjualannya yang semula mungkin yang dimaksud B2B menjadi B2C. Mungkin penjualannya langsung kepada customer, intinya seperti itu. Dan dari penjualan secara langsung itu tadi, ternyata dia cepat mendapatkan keuntungan. Mungkin dari poin sebelumnya atau di poin B mengalami kerugian, tapi di dalam poin C ini dia mengalami keuntungan besar, gitu ya. Karena dia menjual secara langsung kepada customer dan mengurangi stok-stok, gitu ya, sehingga dapat meningkatkan modal, intinya seperti itu. Yang saya ambil secara poinnya di situ, Bu, mungkin. Oke. Baik, terima kasih ya. Jadi itu adalah konsep dari supply chain-nya, gitu ya. Jadi ini sebenarnya model supply chain-nya sebenarnya banyak ya. Jadi berbicara mengenai strategi-strategi lebih detail mengenai just-in-time manufacturing ya. Kemudian dan seterusnya. Oke, lanjut dulu kepada e-commerce. Apa D ya Ibu ya? 5, sorry, D, 4. D. Mungkin dari Pak Asep, Pak Martinus, Pak Sebrianiko, Pak Surya, Ibu Tri. Kalau tidak ada, lanjut yang ke E aja, Pak. Ada? Ini Pak Yohanes angkat tangan. Oke. Yang bagian B ya Pak Yohanes ya? Ya, betul Pak. Oh, oke, silakan. Ya, ini sedikit membantu aja sedikit. Kalau saya baca poin B itu sebenarnya masih sangat relevan sekali dengan yang sekarang. Sistem marketing sekarang, sistem penjualan sekarang itu kan, saya rasa Dell ini udah memberikan contoh yang sangat baik gitu. Artinya dia memberikan satu pelayanan yang istilahnya user friendly, bersahabat dengan customer seperti itu. Dia memberikan layanan-layanan yang bisa membantu kita untuk memiliki rasa kepuasan tertentu dengan produk yang dia tawarkan gitu. Saya rasa di dunia market sekarang pun kita masih sangat relevan dengan situasi yang seperti itu gitu. Jadi memang strateginya ya cukup ini pendekatannya cukup bagus lah. Seperti itu. Yes, terima kasih Pak. Ya memang jadi salah satunya Dell itu memang dia memiliki pelayanan yang karena menjualnya langsung kepada kepada konsumennya, entah itu konsumen yang B2B atau langsung ke pengguna akhir gitu ya. Mereka benar-benar mengetahui gitu ya kebutuhannya konsumennya apa, kemudian pelayanan-pelayanan yang bisa diberikan kepada mereka itu apa gitu. Makanya kebanyakan perusahaan-perusahaan yang memang mereka memiliki kebutuhan spesifikasi tertentu terhadap komputer di kantornya, mereka akan lebih senang untuk membeli kepada Dell karena mereka bisa custom dari produknya ya. Oke. Lanjut yang E, kelompok E. Mungkin Pak Ludi. Nah. Boleh saya? Silahkan Pak Ludi. Ya, jadi Dell ini mengembangkan bisnisnya yang melalui e-commerce ya. Jadi
dengan penjualannya menggunakan internet. Jadi Dell ini dapat lebih menghemat biaya gitu ya. Dalam 6 bulan melalui e-commerce ini, dia tuh mencapai udah 1 juta US dollar per hari dan terus berkembang dengan kecepatan 20% per bulan gitu ya. Jadi dia tuh melakukannya dengan ditayangkan gitu ya, di iklan ditayangkan di monitor, terus juga mereka tinggal ketik aja websitenya dan ngikutin petunjuk yang ada di layar tersebut. Nah, setelah itu nanti pelanggan akan menerima konfirmasi pesanan dalam waktu 5 menit, dan kemudian dalam waktu 36 jam sesudah itu pesanan selesai dibuat dan keluar dari production line untuk masuk ke shipment gitu ya, truk pengangkut. Nah, dia juga dan ini mengharapkan pembayaran ini dapat dilakukan melalui internet dengan kartu kredit. Jadi dalam begitu 24 jam sudah pemesanan dilakukan gitu. Jadi udah dapat gitu, nggak kayak pesaingnya yang compact gitu. Dia harus nunggu pembayaran sampai 35 hari gitu dari penyalur utama. Jadi lebih cepat gitu untuk diterimanya gitu ya. Jadi integrasi yang dilakukan sama Dell dalam supply chain-nya yaitu meliputi pembuatan desain, peluncuran produk baru, sharing basis data, sistem dihubungkan secara real time, dan setiap mata rantai dianggap sebagai bagian dari perusahaan sendiri. Itu yang tadi saya baca. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi memang yang mencengangkan adalah dari proses pembayaran ya, barang langsung dikirim dalam waktu 36 jam, sekitar 2-3 hari gitu ya. Walaupun customnya seperti apa, dia tetap bisa menyediakan produknya dengan cepat. Nah, sebenarnya di balik itu semua ada strategi tertentu yang disebut dengan just-in-time manufaktur tadi gitu ya. Jadi Bapak Ibu sudah pernah sedikit memahami mengenai konsep just-in-time ya, bahwa di mana dia melakukan proses produksi kalau ada pesanan. Tapi untuk selevel Dell, mereka harus memiliki jaringan yang sangat kuat sekali untuk bisa menjadikan itu benar-benar sesuai dengan pesanan dan kemudian memiliki waktu yang cepat gitu ya. Oke, terakhir ya, yang kelompok F mungkin ya, ada Ibu Arniati, strateginya yang dikembangkan. Ibu Destiani, kemudian Pak Avingga, Pak Muhammad Alif, Pak Paska, Pak Rizky, mungkin silahkan. Belum ada suara kayaknya, Bu. Belum ada suara. Oke. Baik, lanjut aja ya. Saya lanjut ya, Bapak Ibu. Jadi itu adalah sedikit studi kasus mengenai yang mereka memiliki strateginya sendiri, dan strategi yang mereka terapkan itu terbukti memberikan keuntungan yang besar gitu ya untuk Dell dibandingkan perusahaan di industri yang sejenis. Gitu. Oke, analyzing business market. Kita akan membahas mengenai beberapa topik gitu ya. Sebenarnya apa sih pasar bisnis atau bisnis market gitu ya? Apa bedanya dengan customer market? Kemudian situasi pembelian apa yang akan dihadapi oleh pembelian yang dilakukan oleh organisasi? Siapa yang berpartisipasi dalam proses pembelian B2B? Kemudian bagaimana pembeli bisnis membuat sebuah keputusan, bagaimana perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan bisnis, dan bagaimana pembeli institusi dan lembaga pemerintah melakukan pembelian mereka. Jadi ini adalah saya ambil dari bukunya Kotler. Jadi mereka melihat bahwa pasar-pasar seperti lembaga-lembaga institusi, lembaga pemerintah ini juga harus istilahnya di-maintain dengan strategi yang berbeda gitu ya. Oke, pembelian oleh organisasi. Jadi menurut Webster dan Wynne, pembelian oleh organisasi itu adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh organisasi yang secara formal. Jadi kalau misalnya organisasi non formal seperti ormas itu tidak termasuk. Jadi kita ngomonginnya spesifik kepada organisasi yang formal aja. Khususnya untuk menetapkan kebutuhan akan barang dan jasa yang perlu dibeli, serta mengidentifikasi, mengevaluasi, dan juga memilih alternatif antar merek dan pemasok. Karena justru bisnis market atau pembeli yang secara organisasi, mereka itu melakukan proses pembeliannya itu lebih panjang dibandingkan dengan customer end user pada umumnya gitu ya. Saya kalau misalnya dalam supply chain management biasanya ngomong customer akhir itu disebut dengan end user gitu ya. Jadi istilahnya adalah end user.
Nah, oleh karena itu biasanya perlakuan sebuah perusahaan produsen khususnya terhadap pembeli yang sifatnya organisasi, mereka pasti memiliki strategi dan caranya yang berbeda. Oke. Karena memang organisasi ini kan mereka membeli produk untuk kebutuhan dari membeli barang atau jasa gitu ya. Produk itu ada barang, ada jasa gitu ya. Itu untuk kebutuhan dari proses operasionalnya perusahaan mereka. Nah, bisnis market atau ini ditranslate jadi pasar bisnis terdiri dari semua organisasi yang memperoleh barang jasa yang dalam produksi, jasa lain yang dijual, disewakan dan dipasok ke pihak lain atau end user. Jadi sebenarnya bisnis market itu juga termasuk seperti reseller, ya, seperti agen, seperti distributor. Jadi mereka melakukan proses pembelian untuk dijual lagi atau disewakan, ya, atau dipasok ke pihak lain, ya, atau dia jual produknya ke end user atau memang dia dipakai sendiri, ya. Tapi memang dipakai kebutuhannya untuk organisasi, bukan untuk pribadi. Jadi itu yang mencakup dalam bisnis market. Industri utama yang membentuk bisnis market adalah seperti pertanian, kehutanan, perikanan, ya, dan lain-lainnya, distribusi. Ini biasanya mereka juga melayani bisnis market, gitu ya, khususnya perbankan. Ya. Jadi memang biasanya akan berbeda untuk nasabah yang perorangan dengan nasabah yang perusahaan. Gitu ya. Jadi mereka memiliki dua jenis market tertentu. Nah, karakteristik dari bisnis market ya, ini biasanya dia jumlahnya lebih sedikit, tapi sekali beli banyak, gitu ya. Jadi larger, jumlahnya itu lebih banyak, gitu ya. Nah, pemasar bisnis biasanya menangani jauh lebih sedikit pembeli daripada yang dilakukan pemasar konsumen. Jadi kalau misalnya marketing yang fokusnya ngurusin B2B, biasanya mereka customer-nya jumlahnya lebih sedikit, gitu ya. Tapi yang dibeli jumlah uangnya lebih besar. Nah, contoh misalnya sebuah perusahaan ban ya Goodyear yang cukup terkenal juga di Indonesia, ini sangat bergantung pada perolehan kontrak dari beberapa pabrik pembuat mobil utama. Jadi kalau misalnya perusahaan ban ini mau menjual secara partai besar, ya dia harus cari kerjasama oleh perusahaan-perusahaan pembuat mobil. Jadi kalau misalnya dia dapat kerjasama dengan perusahaan Ford misalnya gitu ya, karena sama-sama dari Amerika, mungkin Ford akan mengambil ban khusus semua produknya, mereknya harus Goodyear gitu ya. Jadi untuk bisa menangani hal itu ya mereka memiliki strateginya sendiri. Nah, selain itu bisnis market juga biasanya mereka menggunakan close supplier customer relationship ya. Tadi di situ juga si Del sempat ngomong gitu ya bahwa mereka itu tadinya sebelumnya punya 200 suppliers ya, dan akhirnya diperkecil menjadi hanya puluhan. Dan bahkan si Dell ini memilih suppliersnya nggak apa-apa harganya mahal, yang penting lokasinya dekat. Jadi kalau misalnya dia ditanya lebih bagus mana sih, milih suppliers yang harganya murah gitu ya, atau yang kemudian lokasinya dekat. Nah, kalau misalnya saya tanya seperti itu, kira-kira jawaban Bapak Ibu gimana? Menurut Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu itu bekerja di sebuah perusahaan gitu ya, harus memiliki suppliers, kapan Bapak Ibu harus pilih suppliers yang menawarkan produk yang harga murah? Kapan Bapak Ibu harus memilih suppliers yang lokasinya dekat? Oke, ada yang bisa kasih jawaban secara logika aja, nggak usah ini. Kira-kira kapan ya posisinya harus memilih dua hal seperti itu? Silakan, mungkin ada yang terbiasa berhubungan atau bekerja sama dengan sebuah suppliers, menjalin relationship terhadap suppliers, mungkin bisa sharing pengalaman. Ya. Silakan, Bapak Ibu. Oke. Jadi kalau kita ngomongin mengenai suppliers ya, apalagi khususnya perusahaan-perusahaan yang sifatnya inovatif. Ya, jadi industri itu ada yang produknya inovatif, ada yang produknya fungsional. Jadi kalau yang inovatif pasti jenis produknya itu harus melakukan inovasi yang secara berkala atau secara sering lah.
Kalau yang fungsional tuh kayak perusahaan kertas, ya, perusahaan paku, misalnya peniti, hal-hal yang mungkin tidak perlu melakukan proses inovasi gitu ya. Mungkin dari zaman dulu sampai sekarang ya bentuknya paku ya gitu-gitu aja, gitu ya. Mungkin bahan bakunya saja yang kemudian diperkuat atau mungkin bahan bakunya yang kemudian dirubah, tapi inovasi terhadap bentuk ya gitu-gitu aja. Artinya perusahaan-perusahaan seperti itu termasuk dalam jenis produk yang fungsional. Tapi kalau kita ngomongin produk-produk yang inovatif seperti garment ya, teknologi high-tech ya, produk-produk high-tech, handphone, laptop ya, kemudian otomotif itu juga termasuk produk-produk inovatif. Mereka biasanya akan memilih suppliers yang posisinya lebih dekat walaupun harganya mahal. Ya, karena apa? Karena mereka lebih mementingkan time to market gitu ya. Time to market adalah waktu dari si produknya itu yang masih berupa desain ya untuk inovasi sampai benar-benar meluncur ke pasar itu harus sependek mungkin gitu ya. Maka suppliers maka mereka akan menjalin hubungannya secara close suppliers gitu ya. Nah, ini yang sudah dipakai juga oleh beberapa perusahaan-perusahaan besar seperti Nestle ya, mereka sudah menggunakan close suppliers. Jadi mereka memiliki perjanjian bahwa para peternak sapi nggak boleh supply susu yang sama ke perusahaan tetangga gitu ya. Kan di daerah Jawa Timur tuh kan ada perusahaan susu Nestle, Indolacto ya, yang mereka menggunakan bahan baku yang sama pastinya, susu sapi murni. Tapi kalau kita ngomongin mengenai close suppliers ya berarti mereka hanya boleh mensuplai bahan bakunya ke perusahaan Nestle dan itu ada perjanjiannya ya. Dan beberapa industri-industri seperti mesin pesawat terbang ya, jadi kayak perusahaan yang pesawat terbang di Amerika, apa nama perusahaan Boeing ya, jadi Boeing itu mereka pastinya sudah menggunakan close suppliers, jadi nggak mungkin suppliersnya yang ngirim komponen ke Boeing kirim juga ke Airbus gitu ya. Oke, kemudian ada juga kontrak supply. Oke. Terima kasih Pak sudah memberikan istilahnya. Jadi dalam sebuah perusahaan ada juga yang disebut dengan kontrak supply. Jadi ada beberapa perjanjian yang ada hubungannya dengan suppliers dan perusahaan B2B. Dan yang ketiga mereka menggunakan professional purchasing ya karena biasanya bisnis market itu mereka memiliki bagian procurement, ya kita ngomongnya agen pembelian atau procurement lah. Jadi dalam sebuah perusahaan tuh ada procurement, ada purchasing gitu ya. Yang dimana mereka udah terlatih lah untuk bisa mengikuti kebijakan, batasan-batasan, persyaratan pembelian dari organisasi mereka. Oleh karena itu, untuk bisa deal-dealan biasanya membutuhkan sebuah soft skill tertentu. Salah satunya adalah soft skill negosiasi ya karena mereka pasti sudah terlatih, mereka juga sudah memiliki informasi yang banyak gitu ya yang mereka sudah dapatkan dari supplier lain gitu ya dan akhirnya mereka memutuskan untuk kerjasamanya jangka panjang. Kemudian selanjutnya karakteristik lain biasanya kalau misalnya kita ngomongin mengenai market bisnis ya dia memiliki derived demand atau permintaan yang turunan gitu ya. Maksudnya adalah sebagai contoh ya, kalau misalnya kita ngomongin mengenai majalah laporan majalah purchasing menunjukkan bahwa perusahaan otomotif yang termasuk dalam kelompok 3 besar di Detroit mendorong ledakan permintaan atas produk baja batangan. Banyak dari permintaan tersebut merupakan turunan dari kecintaan konsumen yang terus berlanjut atas minivan dan juga truk ringan yang mengkonsumsi baja lebih banyak. Jadi di daerah Detroit ya, itu Amerika ya, ada sebuah perusahaan baja yang mereka memiliki permintaan yang tiba-tiba melonjak. Tapi permintaan yang melonjak itu didasari karena adanya konsumen yang di daerah sana yang kemudian berubah seleranya menjadi mereka lebih senang mobil-mobil yang lebih kecil, ya, mobil-mobil yang lebih ringan, sehingga membutuhkan bahan baku baja lebih banyak. Jadi itu yang disebut dengan permintaan turunan. Jadi terkadang tergantung dari produknya, penjualannya banyak atau tidak, ya. Dan biasanya yang paling menyenangkan adalah bisnis market ini inelastis.
gitu ya. Jadi kan ada produk yang memang elastis dan juga inelastis. Nah, biasanya mereka permintaannya inelastis. Inelastis itu apa ya? Jadi permintaan yang memang nggak ngaruh lah sama harga gitu ya. Maka dari itu terkadang ada beberapa industri yang memang mereka harga itu tidak mempengaruhi keputusan pembelian gitu ya, khususnya market-market yang bisnis tadi ya. Seperti Dell, mereka nggak butuh ya harga yang murah gitu ya. Fokus utamanya bukan itu mencari suppliers yang memiliki harga yang murah, tapi fokus utamanya adalah yang bisa mendekati pabriknya. Salah satunya ada beberapa pabrik juga di Asia ya. Dia ternyata punya pabrik di Malaysia. Dia bangun pabrik di sana. Permintaannya fluktuasi ya, naik turun gitu ya. Permintaan barang dan jasa bisnis cenderung lebih fluktuatif dibandingkan produk atau jasa di pasar konsumen atau end user. Kemudian pembelinya lebih terkonsentrasi secara geografis ya, jadi secara lokasi, karena biasanya mereka memilih yang jaraknya dekat untuk bisa irit biaya ongkos kirim, ongkir, gitu ya. Kemudian pembeliannya secara langsung, di mana pembeli bisnis sering membeli langsung dari produsen daripada melalui perantara. Makanya kenapa Dell itu memiliki keunggulan bahwa mereka tidak memiliki rantai pasokan yang lebih panjang dibandingkan yang lainnya, sehingga perusahaan-perusahaan industri B2B bisa langsung beli ke produsennya. Oke. Business buying situation. Nah, ini kita masuk kepada topik yang selanjutnya, bahwa situasi kalau misalnya kita ngomongin market yang bisnis, itu ada 3 tipe, gitu ya. Ada yang straight rebuy, ada yang modified rebuy, ada yang new test, ya. Apa ini maksudnya? Kita akan bahas satu-satu. Ya, jadi kalau straight rebuy atau yang kita sebut dengan pembelian ulang secara langsung, ya. Jadi kalau misalnya sudah menjadi suppliers kunci, ya kita biasanya ngomongnya key suppliers, ya, yang dimana mereka sudah memiliki kontrak yang tertutup antara sebuah perusahaan lain, maka mereka akan melakukan pastinya pembelian ulang yang secara langsung. Nah, situasi seperti ini, ya, di mana biasanya departemen pembelian, purchasing, ya, memesan ulang secara rutin. Contoh perlengkapan kantor, bahan kimia yang biasanya dalam jumlah besar. Pembeli memilih pemasok dari daftar pemasok yang disetujui. Jadi kalau misalnya mereka membutuhkan produk A, B, C yang dalam jumlah besar, mereka biasanya membeli daftar pemasok yang sudah disetujui. Karena biasanya perusahaan juga nggak mau ngambil resiko gitu ya, untuk melakukan pembelian di pemasok yang baru, yang kemudian kualitasnya belum teruji ketika digunakan, gitu ya, sehingga mereka lebih mengambil keputusan pembelian yang lebih aman lah, karena memang kebutuhannya untuk operasional kantor. Nah, para pemasok tersebut ya pastinya mempertahankan mutu barang dan jasanya. Itu yang kemudian menjadi alasan kenapa mereka itu sering memiliki sebuah sistem gitu ya, sistemnya pemesanan yang ulang yang secara otomatis, sehingga para purchasing tuh bisa hemat waktu gitu ya. Jadi kalau misalnya memang sudah biasa digunakan ya, seperti alat kantor, kertas ya yang memang digunakan secara terus-menerus, ya biasanya mereka tinggal melakukan pembeliannya dengan lebih mudah aja gitu ya. Kemudian ada juga yang modified rebuy, jadi pembelian ulang yang dimodifikasi. Ya. Nah, pembelian ulang yang dimodifikasi ini adalah sebuah situasi di mana biasanya pembeli mau modifikasi spesifikasi produk, ataupun harga, ataupun syarat pengiriman, atau syarat lain. Pembelian ulang modifikasi biasanya melibatkan tambahan peserta pembuat keputusan di pihak pembeli dan juga penjual. Ya. Nah, biasanya para pemasok di dalam daftar ini sedikit panik nih, dan harus melindungi pelanggannya supaya nggak lari. Dan kalau misalnya sudah ada keadaan seperti ini, pemasok-pemasok yang baru memiliki potensi juga untuk bisa menjadi pemasok. Karena terkadang perusahaan itu juga
melakukan pembaruan gitu ya untuk kemudian mengganti pemasoknya kalau misalnya memang pemasoknya nggak bisa memberikan produk yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan ya. Karena semua industri ya saya yakin mereka pasti dari tahun ke tahun akan melakukan perbaikan-perbaikan gitu kan. Nah, salah satu perbaikannya yang disebut dengan total quality management itu kan nggak hanya dari proses produksinya aja, tapi juga mulai dari bahan bakunya gitu ya dan semuanya lah sampai kepada proses distribusinya. Sehingga kalau misalnya bahan bakunya nggak bisa mengikuti standar barunya, maka mereka mau nggak mau gitu ya harus melakukan modifikasi mencari suppliers baru. Baru kemudian setelah mencari suppliers baru, ini yang disebut dengan new test gitu ya. Jadi baru deal-dealan lah istilahnya. Di mana situasi ini pembeli produk atau jasa baru melakukan proses pembelian pertama kalinya. Contoh gedung kantor, sistem pengamanan yang baru ya. Semakin besar biaya atau resiko, semakin besar jumlah peserta pengambilan keputusan dan semakin besar pula pengumpulan informasi mereka dan karena itu semakin lama waktu penyelesaian keputusan. Karena memang kalau kita ngomongin mengenai keputusan pembelian, banyak banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya gitu ya, khususnya untuk menyelesaikan sebuah keputusan. Apalagi kalau misalnya keputusan pembeliannya pada suppliers yang baru kayak gini gitu ya. Biasanya semakin lama lagi dan kalau misalnya nilai proyeknya jumlahnya semakin besar ya mereka akan melakukan pengumpulan informasi dulu baru kemudian mereka melakukan kerjasama. Oke. Nah, pembelian baru ini harus melewati beberapa tahap ya. Jadi kalau pembelian baru mereka berarti mencari suppliers baru ya atau mencari pemasok baru ya. Biasanya mereka tercetus karena adanya sebuah kesadaran ya. Kesadaran tadi salah satunya adalah mereka harus meningkatkan kualitas misalnya, salah satu contohnya. Kemudian mereka memiliki minat dulu ya, udah sadar baru minat ya. Makanya dalam pembelian itu ada dua jenis. Minat membeli dan keputusan pembelian. Dan ini adalah dua hal yang berbeda. Makanya dalam penelitian, kalau misalnya Bapak Ibu mau melakukan penelitian terhadap masyarakat umum yang untuk melihat apakah mereka punya minat gitu ya, tapi belum tentu beli, ya berarti bisa melakukan penelitian terhadap minat saja. Tapi kalau mau melakukan penelitian terhadap konsumen atau pelanggan yang sudah pernah membeli sekali, dua kali, dan seterusnya, biasanya kita melihatnya dengan keputusan pembelian. Ya. Nah, baru melakukan evaluasi, uji coba, dan pemakaian. Kalau yang end user kemarin kan kita tahapannya beda gitu ya. Ada yang mulai dari menentukan kebutuhan dulu, permasalahan ya. Kemudian evaluasi, baru melakukan pembelian, baru pasca pembeliannya puas atau tidak gitu. Nah, efektivitas peralatan komunikasi berbeda-beda pada tiap tahap. Jadi dalam media massa contohnya sangat berperan penting pada permulaan tahap kesadaran ya. Jadi kesadaran itu seperti brand awareness ya. Jadi awareness terhadap sebuah brand tertentu, awareness terhadap sebuah perusahaan tertentu ya itu juga terkadang bisa menentukan gitu ya apakah perusahaan itu mau membeli atau bekerja sama dengan perusahaan kita. Karena biasanya media massa menentukan promosi iklan itu salah satunya adalah tujuannya membuat masyarakat dan juga industri tertentu aware terhadap brand kita. Dan kemudian juga wiraniaga ya atau sales promotion, misalnya sales promotion juga ya, itu juga memberikan dampak besar terhadap minat. Jadi kalau udah ngomongin minat, biasanya yang bergerak nih adalah SPG-SPG-nya gitu ya, atau bagian penjualan-penjualannya ya. Baru kemudian sumber-sumber yang teknis ya yang ada hubungannya dengan hal-hal teknis itu penting pada saat evaluasi ya. Jadi kalau evaluasi setelah sudah misalnya sistem keamanan baru, biasanya mereka akan terus-menerus tuh ya kan melakukan perbaikan-perbaikan gitu ya. Kalau ada yang error bisa dipanggil teknisinya. Nah, itu juga mempengaruhi penilaian terhadap perusahaan tersebut gitu ya, evaluasi di tahap evaluasi. Oke. Sehingga kita masuk kepada sistem buying and selling ya dalam dunia
market bisnis, banyak pembeli bisnis itu yang justru lebih suka membeli solusi menyeluruh atas masalah mereka dari satu penjual. Atau biasanya istilahnya disebut dengan turnkey solution. Turnkey itu jadi kayak kita memutar kunci gitu ya. Jadi sebuah solusi yang seperti kita memasukkan kunci, kemudian kita putar, kita bisa buka pintunya, dan semua permasalahan yang ada di suatu bisnis itu bisa dari satu penjual. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu bergerak di bidang pemasok gitu ya, terhadap atau menjual produk terhadap B2B, itu bisa menawarkan ya marketingnya, menawarkan sebuah pembelian atau penjualan yang secara menyeluruh gitu ya. Penjualan yang menerapkan sebuah sistem sebagai alat pemasaran. Jadi bukan lagi menjual produknya aja, tapi mereka udah benar-benar menjual sistemnya. Contoh misalnya, salah satu variasi penjualan sistem. Ya, jadi mereka yang mereka jual adalah sistemnya, gitu ya. Di mana pemasok tunggal itu juga bisa menyediakan keseluruhan kebutuhan pembeli seperti maintenance, ya, atau repair, atau pengoperasian, atau kita sebutnya biasanya MRO. Ya. Makanya kalau misalnya perusahaan internet, misalnya ya, salah satu perusahaan internet yang kita pakai ya di Institut Asia, itu ada Bisnet. Mereka itu kita pakai jasanya, ya memang Bisnet itu terkenal dengan penjualan internet yang lebih kepada industri, gitu ya. Jadi banyak yang pakai Bisnet, itu banyak yang industri. Daripada yang rumahan-rumahan seperti MNC atau IndiHome misalnya gitu ya. Jadi beda segmen. Nah, mereka juga selain menjual layanan dari internet, mereka juga jual MRO gitu kan. Karena kan kita setiap bulan harus bayar jasanya. Dan setiap bulan juga biasanya akan ada maintenance gitu ya. Entah itu yang tiba-tiba sinyalnya down atau seterusnya, atau mungkin alatnya harus diperbaiki karena kan pemancar itu kan ternyata ada waktunya gitu ya. Jadi setiap berapa tahun harus diperbaiki. Dan bagaimana misalnya mempraktikkan, mereka datang karena memberikan pelatihan. Itu yang kemudian saya bilang di dalam buku ini bilang bahwa perusahaan harus bisa memberikan solusi yang menyeluruh atas masalah mereka dalam satu penjualan atau turnkey solution tadi, ya. Nah, inilah yang kemudian memberikan bahwa ya pemasok harus memikul tanggung jawab penuh selama periode kontrak. Walaupun sebenarnya deal-dealannya mungkin hanya yang di-charge adalah biaya internetnya gitu ya. Biaya-biaya yang lainnya termasuk dalam satu hal tersebut. Oke. Nah, penjualan sistem yang tadi saya jelaskan merupakan strategi kunci pemasaran industri dalam mengajukan penawaran atas proyek-proyek industri yang skalanya besar. Kayak misalnya bikin bendungan, pabrik baja ya, perusahaan-perusahaan pabrik baja yang mereka memang secara umum customer-nya biasanya B2B gitu ya, perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan baja dalam proses produksi mereka ya. Atau sistem irigasi, sanitasi, jaringan pipa, sarana umum, dan bahkan pembuatan kota baru. Sehingga perusahaan perekayasaan proyek harus bisa bersaing dalam nggak hanya harga, mutu, dan bagaimana mereka bisa diandalkan. Jadi keandalan atau reliabilitasnya mereka, gitu ya. Dan atribut-atribut lain untuk bisa memenangkan sebuah kontrak. Nah, peserta proses pembelian bisnis ya, atau peserta yang ikut dalam proses adanya bisnis market ya. Ada yang disebut dengan the buying center. Apa itu the buying center? Jadi the buying center itu adalah pusat pembelian yang terdiri dari semua individu atau kelompok yang berpartisipasi dalam proses pengambilan. Nah, ini biasanya sales ya yang biasa pegang project-project untuk B2B, biasanya mereka sudah paham nih, siapa orang yang akan melakukan pengambilan keputusan, itu yang kemudian akan istilahnya diajak ngobrol gitu ya, karena kita harus tahu dulu nih, nanti udah capek-capek ngobrol, ternyata pengambilan keputusannya bukan dia gitu ya, terkadang kita harus jadinya mengeluarkan energi yang ekstra gitu ya,
ini yang biasanya juga saya lakukan. Kadang kita harus tahu dulu gitu ya, apakah dia pengambilan keputusan dalam hal ini gitu ya, apakah ada orang lain. Kalau memang ada orang lain, ya lebih baik diketahui dulu kira-kira siapa aja sih yang berpartisipasi yang bisa mengambil keputusan ya. Nah, the buying center ini dia biasanya memiliki beberapa Oke, ini kayaknya udah ada yang mau cerita nih pengalaman saya, Pak Pasca. Nanti ada Pak satu sedikit kita kasih waktu untuk sharing ya mengenai pengalaman B2B. Oke. Nah, the buying center roles. Jadi ada roles tertentu ya, ada apa namanya peran-peran tertentu ya yang biasanya mereka menjadi the buying center ya atau organisasi individu ya dalam sebuah perusahaan yang mengambil sebuah keputusan. Ada inisiator, ada users, ada influencer, ada yang decider, approvers, buyer, dan gatekeepers. Nah, ini menarik nih. Ya, jadi ini adalah istilah-istilah yang biasanya roles-nya dalam bagian purchasing. Apa itu inisiator? Jadi inisiator itu adalah seorang pencetus gitu ya. Biasanya inisiator nih kalau apa namanya kita ketemu sama inisiator, mereka ini yang menimbulkan sebuah kebutuhan ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ngelihat kok nih kantor catnya udah lama gitu ya, udah kayaknya udah harus diperbaharui warnanya, atau mungkin wallpapernya udah jelek nih gitu ya. Jadi mereka yang mencetuskan gitu ya, mereka yang meminta untuk membeli sesuatu gitu ya. Nah, mereka ini juga bisa merupakan pemakai atau pihak lain dalam organisasi, gitu ya. Dan users, ya. User ini adalah pemakai, ya. Mereka yang akan memakai barang atau jasa tertentu, di mana dalam banyak kasus, user ini yang biasanya mengajukan proses proposal pembelian dan membantu menetapkan persyaratan produk. Jadi, abis si inisiator nih, dia butuh sesuatu, ya, baru kemudian yang si users ini akhirnya bikin proposal. Karena user ini mereka lebih paham ya persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk produknya. Kalau misalnya ngomongin mengenai chat perusahaan, si user ini tahu chat merek apa yang harus dipakai gitu ya, jenis apa yang harus dipakai, warna apa yang cocok. Nah, ini users nih biasanya. Nah, ada juga yang dia influencer gitu ya, memberi pengaruh. Di mana orang-orang influencer ini mempengaruhi keputusan pembelian. Ya, mereka sering membantu merumuskan spesifikasi dan memberikan informasi untuk mengevaluasi alternatif. Misalnya mereka biasa pakai cat merek A. Nah, ternyata influencer ini bilang bahwa sekarang udah nggak zaman lah pakai cat A. Ada nih teknologi baru dari cat merek B misalnya. Ya, nah si influencer ini yang biasanya dipercaya gitu ya. Ide-idenya, saran-sarannya, karena biasanya mereka lebih memiliki kemampuan untuk mempengaruhi organisasi tersebut untuk melakukan keputusan pembelian. Nah, biasanya setelah si influencer ini decider, ya. Decider ini adalah orang yang memutuskan persyaratan produk dan pemasok. Ya. Setelah sudah dikasih masukan, tetap decider ini yang menentukan produknya harus gimana dan pemasoknya harus siapa, gitu kan? Pasti kan nanti kan akan ada penawaran-penawaran ya dari berbagai macam pemasok, baru kemudian decider ini yang menentukan. Setelah decider ada yang approvers ya, orang yang memiliki emang otoritasnya untuk menyetujui tindakan yang diusulkan oleh pengambil keputusan atau decider tadi, gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah buyers, ya, orang yang memiliki wewenang formal untuk memilih pemasok dan menyusun syarat pembelian. Dan biasanya buyers ini juga yang melakukan negosiasi. Jadi setelah diputuskan, baru yang ngajak negosiasi tetap adalah buyers-nya. Wah, ini jadi bertingkat ya. Kalau misalnya dalam industri B2B biasanya memang role-nya ada sendiri-sendiri, ya. Dan ada juga yang bersifat atau roles-nya adalah gatekeepers saja, penjaga gerbang, ya. Apa itu gatekeepers? Orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk menghalangi penjual dan informasi sehingga nggak dapat menjangkau anggota pusat pembelian. Nah, ya, jadi ini gatekeepers nih biasanya kalau supaya nggak tambah bingung gitu ya, dia
menghalangi informasi-informasi yang masuk gitu ya. Contoh misalnya agen atau petugas pembelian, penerima tamu, penerima telepon ya, yang biasanya menghalangi para sales-sales wiraniaga untuk bisa menghubungi pemakai atau pengambil keputusan. Ya. Jadi orang-orang yang biasanya adanya di front office gitu ya. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada purchase orientation. Jadi orientasi dalam pembelian. Apakah itu buying, apakah itu procurement, apakah itu supply chain management. Jadi simpelnya supply chain management ya adalah sebuah jaringan rantai pasokan yang istilahnya memiliki satu jaringan dalam sebuah perusahaan, ada supplier, ada produsen, distributor, retail, sampai ke end user. Nah, kita bahas dulu kepada orientasi pembelian ya atau buying tadi. Di mana orientasi ini biasanya mereka lebih fokus pembelian yang jangka pendek dan taktis atau pembeli menggunakan dua taktik. Entah itu komodifikasi atau multisumber. Jadi ada juga perusahaan yang memang mereka strateginya pilih supplier itu jangka pendek aja. Pokoknya siapa suppliers yang bisa kasih harga murah. Ya. Entah itu saya setiap mau beli barang yang sama supplier beda-beda, ya itu terserah mereka. Karena mereka fokusnya hanya jangka pendek, hanya yang menguntungkan pada saat jangka pendek aja. Ada yang seperti itu, ya ada aja. Gitu. Industri-industri yang menengah, biasanya menengah kecil dan menengah, mereka akan lebih memilih ya fokusnya jangka pendek, memilih suppliers yang istilahnya bisa memberikan sesuatu yang menguntungkan gitu ya, entah itu harga atau kualitasnya atau dan lain-lain, atau waktu yang diberikannya lebih singkat gitu ya, pokoknya apapun lah, tidak hanya harga saja yang bisa memberikan keuntungan pada saat itu, mikirnya jangka pendek aja. Tapi kalau orientasinya pengadaan ya biasanya pembelinya secara bersama-sama mencari peningkatan kualitas dan pengurangan biaya. Mereka mengembangkan hubungan yang kolaboratif dengan pemasok utama dan menegosiasikan kontrak jangka panjang. Nah, kalau yang pengadaan ini sudah mulai mikirnya agak jangka panjang. Ini yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan seperti Nestle. Jadi Nestle ini mereka hubungannya lebih kolaboratif. Ya, karena pemasok utamanya itu kan adalah para peternak sapi yang mereka memang memproduksi susu sapi dari sapinya punya mereka ya. Nah, untuk bisa semakin meningkatkan kualitas ya dan mengurangi biaya, karena sebenarnya dua hal ini sangat berjalan seiringan banget gitu ya. Ketika sebuah perusahaan sudah komitmen untuk melakukan peningkatan kualitas, biasanya akan berdampak pada pengurangan biaya. Ya. Kok bisa ya Bu meningkatkan kualitas malah mengurangi biaya, bukannya kualitas itu menambah biaya? Kalau itu ada mata kuliahnya lagi tuh, satu semester tuh mengenai supply chain management, ya. Bagaimana kualitas mempengaruhi pengurangan biaya, ya. Nah, oleh karena itu biasanya si para peternak itu dikasih pelatihan, ya. Mereka benar-benar jangka panjang lah mikirnya, karena mereka merasa bahwa saya kan sudah sama dalam jangka panjang. Kalau mereka saya pinterin, ya para peternaknya ini dipinterin, maka kan hasilnya juga bagus. Nah, kalau hasilnya bagus kan perusahaan saya juga yang senang. Makanya kenapa Nestle kan dia punya dua segmen. Ada beer brand gitu ya, sama-sama dari susu sapi segar, tapi mereka memiliki kualitas yang berbeda dibandingkan yang susu Nestle di bawahnya gitu ya. Kemudian orientasinya yang manajemen rantai pasokan. Nah, kalau yang di sini perannya itu semakin pembelinya semakin diperluas. Mereka bekerja dengan pemasaran, eksekutif, ya, perusahaan lainnya untuk membangun sistem manajemen rantai pasokan dari pembelian bahan mentah sampai kedatangan barang jadi yang tepat waktu ke end user. Jadi kalau manajemen rantai pasokan ini benar-benar udah terlibat secara keseluruhan. Bukan hanya ngomongin mengenai dia bisa kasih bahan bakunya secara bagus atau enggak, tapi kebanyakan suppliers yang sudah tergabung dalam satu manajemen rantai pasokan, mereka juga bisa mengakses data-data dari satu jaringan itu. Contoh misalnya, sebuah produk-produk yang masuk ke retail, biasanya kan mereka memiliki barcode. Ya.
Nah, barcode itu sebenarnya fungsinya untuk apa? Itu kan sebenarnya fungsinya salah satunya untuk mengetahui jumlah stok. Ya. Jadi ketika si barang itu barcode-nya di-scan, maka datanya ini kan langsung update. Oh, hari ini barang A dengan varian yang B aku terjual. Nah, informasi ini kemudian secara real time bisa diakses oleh mereka-mereka yang dalam satu jaringan. Makanya kalau misalnya perusahaan yang sudah menerapkan SCM, mereka menggunakan juga teknologi ERP, Enterprise Resource Planning. Ya, jadi ERP ini adalah aplikasi yang bisa diinstal di satu jaringannya mereka. Suppliersnya bisa akses gitu ya. Dia bisa tahu secara real time data-data dari penjualan produknya yang banyak lakunya apa gitu ya, yang banyak nggak lakunya apa gitu ya, sehingga mereka juga bisa mengakses hal-hal tersebut. Nah, itu yang kemudian kita ngomongin mengenai orientasi manajemen rantai pasokan. Oke, ini ada beberapa faktor budaya ya. Kalau misalnya kita melakukan negosiasi terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki pengambilan keputusan dari berbagai macam negara gitu ya. Saya yakin banyaklah perusahaan-perusahaan di Indonesia pun yang memiliki pengambilan keputusannya itu dari berbagai macam negara. Ada beberapa budaya-budaya yang mereka bukukan ya secara garis besar gitu ya, mungkin tidak keseluruhan lah. Si Kotler Keller nih bilang bahwa kalau orang Prancis ya, kalau kita lagi negosiasi sama orang Prancis, misalnya kita nggak bisa ngomong bahasa Prancis, kita harus minta maaf gitu ya, karena orang Prancis tuh bangga banget sama bahasanya mereka, dan mereka punya keyakinan bahwa warga negara manapun harus bangga dengan bahasa yang mereka pakai gitu ya. Itu adalah Prancis ya. China juga seperti itu sih kalau ngomongin mengenai bahasa. Makanya waktu saya sekolah di Taiwan, studi di Taiwan, istilahnya bisa berbahasa Inggris gitu, karena memang mereka memiliki sebuah budaya bahwa kalau kalian mau kerja sama-sama kita, ya kalian yang harus bisa belajar bahasa kita gitu kan. Sama mirip-mirip sama Prancis. Nah, kalau orang Jerman beda nih, dia lebih ngotot kepada title. Makanya kalau misalnya kita lagi ngenalin orang ke orang Jerman, harus nama lengkap, title yang tepat gitu ya. Jadi kalau dia dokter, ya kita harus ngomongin ini adalah dokter apa gitu ya, profesor apa gitu ya, atau apapun title-nya, misalnya direktur, CEO gitu ya. Mereka nggak peduli berapa panjangnya gitu ya, mau ada gelarnya panjang, nggak peduli, karena mereka apresiasi terhadap hal tersebut. Itu tantangan pada awal dan akhir pertemuan bisnis. Ini mirip-mirip orang Indonesia lah ya gitu ya. Ketemu saliman, deal-dealan juga saliman gitu ya. Nah, kalau orang Jepang, kebanyakan pelaku bisnisnya tahu apa yang akan dibahas dalam pertemuan. Jadi mereka tuh sudah bikin rank-ranknya dulu. Kalau mau ketemu ini mau bahas A, B, C, mereka sudah tahu gitu ya. Dan bagaimana perasaan setiap orang tentang pertemuan itu, ya. Mereka juga bisa membaca mungkin ya, apakah istilahnya partnernya itu perasaannya excited gitu ya, atau sebaliknya. Dan bagaimana pertemuan itu akan mempengaruhi bisnis mereka bahkan sebelum masuk ke pertemuan itu. Wah, ini lumayan unik gitu ya. Tujuan pertemuan adalah mencapai kesepakatan. Jadi orang Jepang tuh seneng kalau ketemu harus ada sesuatu yang hal disepakati gitu ya. Makanya negosiasinya bagus nih. Agenda pertemuan yang lentur ya, lebih fleksibel ya, diperlukan sehingga pembahasannya bisa mengalir dan lebih bebas. Nah, beda sama orang Korea dan juga orang Amerika Latin. Ya, ini ada beberapa perbedaan-perbedaan. Oke. Sharing time, kira-kira Bapak Ibu ada yang memiliki pengalaman, entah itu pernah bernegosiasi dengan orang yang berasal dari budaya tertentu, dari negara tertentu, atau sharing mengenai pengalamannya melayani B2B. Mungkin boleh dimulai dari Pak Paska dulu nih. Oke, silakan Pak. Oke, Pak Paska sudah angkat tangan. Silakan Pak Paska. Iya, sebelumnya mohon maaf tadi waktu sharing awal saya silent ya, karena pas ada acara tadi. Sekarang udah selesai. Siap. Ya, tadi di awal ada satu pembahasan kita menjadi solusi.
Karena saya penganut, kalau mau jualan mudah, kita masuk lewat yang sakit. Lewat yang sakit. Dalam artian gini, kesusahan, kerumitan, puyengnya customer, kita masuk lewat situ. Sehingga mereka akan happy, merasa tertolong, dan kita akan masuk. Nah, saya tidak membiasakan kacamata kuda sewaktu masuk dalam sebuah perusahaan. Dulu saya ada di cutting tool, sempat ada di cutting tool, saya melihat, nggak hanya di cutting tool, saya melihat, oh ada oli, ada chemical yang bisa saya supply, dan solusinya. Sampai akhirnya mereka bilang ke saya, GM-nya langsung bilang, ke Adi buat kontrak. Item-item kritikal larinya ke Adi. Padahal saya juga ngambil dari orang lain. I don't care, pokoknya aku tahunya kamu. Karena apa? Dari hulu sampai hilir, kita kasih solusinya, kita juga pantau perkembangannya, walaupun itu bukan brand yang kita pegang, tetapi kita menjaganya. Jadi mereka tuh tinggal ngopi-ngopi aja, jadi semua masalah kita yang ngerjakan di lapangan. Itu pengalaman saya ya. Jadi one stop solution. Itu apa Pak? Negara mana Pak kalau boleh tahu? Di Batam. Maksudnya dia dari negara mana itu yang ininya? Top of manajernya gitu? Australia. Oh, Australia. Australia. Jadi benar ya, perusahaan itu lebih seneng gitu ya yang one stop solution ya. Iya, Bahkan jadi harga mahal dikit pun oke bagi mereka. yes. Karena tidak mengurangi waktu yang diperlukan, tidak menambah waktu downtime. Jadi lebih ringkas, lebih cepat, nyari orangnya gampang. Yes. Oke. Satu line 10 orang lebih repot. Ya, betul. Nah, saya juga ada satu sharing juga. Tadi kan disinggung meningkatkan kualitas tanpa menambah cost. Boleh, Pak. Nah, saya juga gitu. Mungkin kita pernah dengar cost cutting sama cost reduction ya. Ya. Nah, ini orang kadang misleading di sini, cost cutting sama cost reduction. Dulu customer saya bilang, ini bukan cost cutting, unit cost reduction. Soalnya kamu nggak ada PHK, kamu bukan one time ini kondisinya. Kalau cost cutting untuk menyehatkan keuanganmu sehat. Ini bukan cost cutting, PHK itu termasuk cost cutting. Unit cost reduction, ini bagian dari solusi juga. Jadi akhirnya kita memberikan satu substitusi produk menjadi lebih bagus, dengan hitungan cost per piece-nya juga lebih bagus, lebih hemat ya, bukan lebih murah, lebih hemat dengan kualitas yang lebih bagus. Tapi kalau kita hitung semuanya, akan menambah profit dari perusahaan tersebut. Kualitas terjaga, tapi profit nambah. Itu. Oke, Pak. Ya, itu menjadi bagian dari solusi awal tadi. Oke, yes. Jadi saya juga dapat masukan Pak, terima kasih. Jadi istilahnya adalah cost cutting dan cost reduction ya. Jadi saya juga memberikan sebuah pelajaran konsep gitu ya, bahwa kalau misalnya ada sebuah problems ya, yaitu bagaimana cara meningkatkan profit, terkadang yang dilakukan, strategi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan adalah memperbaiki sumber daya manusianya gitu ya. Apa itu, entah itu salesnya yang disuruh training lah gitu ya, entah itu salesnya yang disuruh gimana caranya diotak-atik lah gitu ya, sumber daya manusianya yang diotak-atik. Padahal secara teori yang saya pelajari dalam supply chain, untuk bisa meningkatkan profit, salah satunya adalah memperbaiki kualitinya gitu ya, dan juga supply chain-nya secara keseluruhan, jaringannya gitu ya. Karena
ketika sebuah perusahaan sudah menerapkan total quality, ya total quality management, berarti semuanya right the first time and every time, itu kan filosofinya dari quality gitu kan Pak. Justru itu akan memberikan dampak positif yang secara keseluruhan, profitnya naik, kualitasnya bagus gitu ya, berarti market share-nya tambah besar, profitnya pasti naik gitu kan. Artinya penyelesaian problems dalam meningkatkan profit itu sebenarnya tidak melulu dari memperbaiki ujung tombaknya yang katanya adalah sales gitu ya. Jadi menurut saya itu cukup menarik untuk dipelajari. Tapi overall pasti Pak Paska mengenai sharingnya ya. Silakan ada lagi sharing time mengenai pengalamannya mengenai B2B, pelayanan terhadap B2B. Silakan. Oke, saya lanjut sedikit. Oke, sisa 9 slide lagi. Ya. Oke, nah produk related purchasing process ya. Jadi ada jenis-jenis produk yang memiliki proses pembelian yang berbeda-beda. Nah, produk-produk itu sendiri dibedakan ke dalam 4 hal. Ada yang disebut dengan routine products, ada yang leverage product, ada yang strategic products, ada yang bottleneck products. Ya, dalam supply chain pasti istilah bottleneck itu sudah istilahnya sudah familiar gitu ya. Nanti kita bahas satu-satu. Apa itu routine product atau produk rutin? Ya, jadi produk rutin ini memiliki nilai dan yang biaya yang rendah bagi pelanggan dan biasanya resikonya kecil. Jadi biasanya pembelian produk rutin ini tidak terlalu membutuhkan pengambilan keputusan yang ribet gitu ya, karena nilainya kecil, biayanya juga rendah, resikonya kecil gitu ya, kayak perlengkapan kantor ya. Perlengkapan kantor itu bisa peralatan, bisa perlengkapan, di mana para pelanggan itu ya mereka gampang aja milihnya harga yang paling rendah gitu ya, dan menekankan pada pemesanan yang rutin. Kalau di Kota Malang terkenal dengan Royal ATK, ya udah mereka mau butuh apapun mintanya ke Royal ATK gitu ya. Para pemasok akan menawarkan untuk menstandarkan dan memperbesar pesanan melalui kontrak-kontrak borongan dan manajemen fasilitas misalnya. Ya, jadi mereka akan memberikan harga-harga khusus ya kalau misalnya mereka melakukan pembelian dalam jumlah besar dan rutin biasanya. Nah, kalau misalnya leverage product ya, ini masuk yang sedikit bernilai tinggi ya. Jadi produknya itu bernilai tinggi, biayanya juga tinggi, tapi resikonya masih kecil. Contohnya misalnya piston mesin. Jadi kalau misalnya dalam produk-produk yang membutuhkan mesin ya, salah satu under deal yang disebut dengan piston mesin ini termasuk leverage product gitu ya. Pembeliannya butuh banyak, harganya juga atau biayanya juga tinggi, tapi resiko pasokannya kecil gitu ya. Kenapa kecil? Karena biasanya banyak perusahaan-perusahaan yang bisa bikin. Kalaupun pemasok kita nggak bisa kasih gitu ya, kita masih bisa lah ada tawaran-tawaran lainnya gitu ya yang bisa memenuhi kebutuhan kita ya, yang disebut dengan leverage product. Nah, kalau yang paling bahaya nih biasanya produk strategis gini. Dia udah nilainya tinggi, ya, resikonya juga tinggi, biayanya juga tinggi, semuanya tinggi. Makanya biasanya perusahaan-perusahaan yang memiliki suppliers yang menyediakan produk strategis, itu mereka biasanya dalam satu anak perusahaan. Kayak misalnya Telkom, khususnya dia punya produk internet gitu ya. IndiHome ini kan walaupun dia bergerak di bidang jasa, tapi kan mereka membutuhkan alat yang disebut dengan alat pemancar internetnya itu gitu ya. Nah, karena produk kalau nggak ada ini atau beda-beda suppliersnya gitu ya, itu akan mempengaruhi pasti kualitasnya gitu ya. Sehingga mereka menganggap bahwa kotak black box yang untuk pemancar internet itu dianggap sebagai produk strategis. Nah, perusahaan yang bisa memasok produk itu biasanya menjadi anak perusahaannya. Gitu ya. Jadi benar-benar milik perusahaannya dari si Telkom ini supaya mereka mengurangi resiko lah gitu ya, mengurangi resiko
istilahnya produknya atau jasa yang ditawarkan nggak bisa jalan karena hanya hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Itu dimaksud dengan produk strategis. Nah, kalau yang bottleneck, ini istilah bottleneck ini sebenarnya kan leher dari botol gitu ya. Jadi kan leher botol itu kan pada umumnya ketika ke atas tuh semakin kecil gitu ya. Jadi sebenarnya fungsi dikecilin itu kan karena supaya ketika dituang nggak kebanyakan gitu tumpahnya. Sama seperti onderdil tertentu gitu ya. Ini nih nilainya rendah gitu ya. Biayanya juga nggak banyak-banyak banget. Tapi kalau ini nggak ada satu gitu ya, itu bisa menghambat proses yang lainnya. Yang disebut dengan bottleneck product tadi gitu ya. Makanya kalau dalam supply chain ada sebuah permasalahan, langsung dicari ini bottleneck-nya di mana nih gitu, problems-nya di mana yang akhirnya mempengaruhi semua alur ya, arus yang ada di dalam jaringan tersebut. Nah, kalau yang kita ngomongin mengenai bottleneck produk, biasanya pelanggan ini lebih pengen pemasok yang bisa menjamin pasokannya nggak akan berhenti. Ya. Pemasok harus mengajukan suku cadang standar dan menawarkan sistem untuk mengetahui pasokan yang masih tersedia, penyerahan sesuai permintaan, dan biro bantuan. Ya, jadi kalau ada apa-apa, pokoknya harus ada, entah itu dia mau pakai strategi suppliers to suppliers, jadi dia punya sub-suppliers lagi gitu ya. Pokoknya pelanggan menginginkan yang bisa diandalkan. Ya. Nah, kita masuk kepada tahapan dalam proses pembelian bisnis ya. Kalau pembelian bisnis biasanya kita ada 8 stage gitu ya. Yang pertama pasti start dari problems ya. Kesakitan dari customer, keribetan dari customer itu adalah jalan masuk ya untuk kemudian kita menawarkan sebuah produk untuk solving the problems mereka. Jadi ada problems dulu ya, dan problemsnya harus disadari kalau itu sebuah problems. Baru kemudian general need description ya atau produk spesifikasi, nyari suppliers ya. Kemudian baru menggunakan e-procurement, permohonan proposal, kemudian baru milih suppliers, baru bikin order rutin spesifikasinya kayak gimana, dan terakhir bikin performance review. Kita akan bahas mengenai supplier selection. Ya, jadi ini adalah salah satu tahapan yang dibutuhkan juga gitu ya ketika kita berbicara mengenai memilih pemasok. Sebelum milih pemasok, biasanya pembeli itu atau pusat pembelian akan nentuin dulu atribut apa yang dibutuhkan ya kepada pemasok yang akan diinginkan atau ditunjuk. Ya. Baru kemudian pemasok yang masuk dievaluasi ya, dan bagian procurement negosiasi. Ya, kalau misalnya sudah masuknya 5, mungkin mereka hanya melakukan negosiasi terhadap 3 atau setengahnya gitu ya. Dengan negosiasi mengenai harga, syarat-syaratnya ya, dan selanjutnya baru kemudian mereka memutuskan berapa banyak pemasok yang akan digunakan, siapa aja yang akan dipilih ya. Karena semakin dikit pemasok yang dimilikin itu semakin enak, istilahnya semakin gampang lah gitu ya melakukan evaluasinya. Bahkan ada juga perusahaan-perusahaan yang cenderungnya menuju single sourcing gitu ya. Mereka lebih enak pilih satu aja lah sumbernya gitu ya. Makanya biasanya si single sourcing ini dianggap sebagai key suppliers dan mereka relationship ya. Mereka diikat gitu ya supaya mereka juga nggak memasok bahan baku yang sama yang menjadi pesaingnya gitu ya kepada perusahaan-perusahaan yang menjadi pesaingnya. Stage in the buying process yang performance review ya. Jadi setelah yang paling terakhir ini melakukan review ya, salah satunya adalah mereview pembelian-pembelian yang dilakukan secara berkala. Kita harus ngelihat dulu kinerja pemasok yang dipilih. Makanya dalam proses ini biasanya akan menentukan apakah kita terus lanjut ya kontraknya diperpanjang atau enggak. Nah, ada beberapa metode nih yang bisa dipakai untuk bisa meminta evaluasi. Bisa pakai metode skor tertimbang ya
ada sendiri ya, jadi bisa di searching ya bagaimana caranya menggunakan skor tertimbang. Ini biasanya digunakan kalau pemasoknya banyak lah pastinya. Lebih dari satu ya, nggak banyak tuh relatif, tapi biasanya lebih dari satu. Biasanya mereka menggunakan skor. Tinjauan kinerja juga bisa mengarahkan pembeli untuk ya itu tadi mau lanjut atau sedikit dimodifikasi atau bahkan di-cut. Dan perusahaan telah menetapkan sistem insentif untuk kasih penghargaan yang biasanya performance-nya baik-baik gitu ya. Oke. Nah, ini studi kasusnya tadi kita udah bahas ya. Tadinya niatnya mau saya taruh di terakhir gitu ya. Oke, itu materi saya hari ini ya. Saya mohon maaf tadi serahkan ke Pak Lukman, mungkin ada yang ditanyakan Pak, Bapak Ibu dari sini. Oke, terima kasih Bu Mega. Monggo silakan kalau ada yang ingin didiskusikan terkait dengan materi Bu Mega pada malam hari ini. Mungkin Pak Sukandar, Pak Sahrul, atau dari Bapak Ibu yang lainnya. Silakan, Bapak Ibu, monggo. Pak Yosa, mungkin ada, Bapak Ibu? Silakan, ada yang mungkin mau didiskusikan? Ya. Atau sharing bersama, seperti itu. Jadi UAS-nya tanggal berapa nih, Pak? UAS-nya itu tanggal sebentar. Kita berarti masih ada tanggal 25. 25 sama tanggal 8, Bu. Tanggal 1. Tanggal 1 libur. Oh, sorry. Jadi betul. Gimana, Pak? Jadi tanggal 1 itu diganti menjadi tanggal 8 gitu? Betul. Itu jadi pertemuan terakhir, pertemuan ke-7. Kemudian nanti UAS-nya yaitu adalah tanggal 15. Wah, pas ulang tahun saya itu 15. Oh. Berarti pas ulang tahun Mega. Pas ulang tahun ngajar. Oke, ya. Jadi sepakat ya nanti soal UAS-nya akan saya kirim sebelum tanggal 15 supaya tanggal 15 pas Bapak Ibu sudah bisa mengumpulkan. Jadi saya sedikit kasih waktu 3-4 hari lah. Sebenarnya enak kalau yang langsung. Jadi kalau langsung tuh biasanya saya pakai aplikasi itu loh Pak, quiz gitu. Pilihan ganda, quizzes itu pilihan ganda aja. Jadi langsung dijawab, langsung keluar skornya gitu. Saya lebih senang yang gitu. Jadi saya nggak harus baca satu gitu. Tapi bolehlah vote lah kalau Bapak Ibu lebih senang yang mana, yang mau pilihan ganda atau yang soalnya esai. Oke. Pilihan ganda kan Pak? Iya, pilihan janda, Bu. Kata janda. Janda aja, Bu. Kata Pak Lukman tadi. Karena melihat pengalaman sebelum-sebelumnya gitu, Bu. Itu take home. Ini kalau nanti pilihan ganda itu berarti waktu itu langsung gitu, Bapak, berarti. Ya, langsung. Jadi tanggal 15 tuh kerjain serentak gitu, langsung. Dan nggak bisa. Terima kasih, Bu. Kalau serentak, Bu, Ibu capek nanti. Untuk merayakan tahunnya susah. Mending dikirim aja, kami kerjakan di rumah, Bu. Iya. Ya, baiklah. Oke. Ibu nggak siap-siap loh, nanti tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Iya loh, betul Bu. Banget. Aduh, kan ya. Mana lah kita kan. Kami kan pengertian, Bu, mahasiswa. Ya. Jadi ini ceritanya pengertian mahasiswanya ya, bukan dosennya ya. Jadi ini enak banget loh di ASEAN ya, ujiannya bisa take home gitu ya, UAS-nya ya. Kerja aja bisa dari rumah, Bu. Oh iya, benar Pak. Iya kan. Ya work from home ya Pak ya. Work from heart, Bu. Okay. Ini kalau dari Ibu Siti gini, pilihan ganda tapi waktunya tidak langsung ya Bu. Waduh. Takutnya Bu, nanti udah dicatat duluan jawabannya. Nomor 1, kan saya sudah paham juga. Jadi nanti satu orang ngerjain betul semua langsung. Udah nomor 1 ini gitu maksudnya. Jadinya ketahuannya gitu nanti.
Sebetulnya sih asli. Kalau nilainya bagus semua, Bu, Ibu harusnya bangga loh, Bu Mega. Oh, bangga ya? Iya, berarti Ibu itu ngajarinnya bagus. Benar-benar ilmunya menyerap ke kami semua loh. Benar loh, Bu. Siapa? Saya tuh justru, Pak, mau membantu Bapak Ibu, karena nanti kalau Bapak Ibu studi lanjut gitu ya, ke luar negeri, biar nggak kaget, Pak, budayanya gitu. Karena di sana tuh sistem gotong royong terhadap pada saat ujian tuh nggak ada gitu, Pak. Kalau kami sedikit, kayaknya bukan studi lanjut, Bu. Udah usia lanjut. Udah usia lanjut. Itu Pak Mas kaitan aja. Jadi pas ujian tuh harus benar-benar individualis gitu loh, ya. Kita kemajemukan semangat gotong royong loh. Gotong royong ya Pak, dibawa ya, selalu dibawa dimanapun ya Pak ya. Budaya ketimurannya selalu nomor satu. Iya. Tolong menolong loh Bu. Tolong menolong. Iya, bukan tolong melontong. Itulah Indonesia itu Pak ya. Oke. Sistem kuis itu sebetulnya bagus. Hanya kalau semua internetnya stabil, Bu. Kalau misalnya kasihan, Bu. Iya, baiklah. Ya kalau pas internetnya down, ketinggalan gitu ya Pak ya? Iya pasti. Oh, oke. Oke Pak, ya sudah. Khusus lah untuk kelas eksekutifnya di atasnya eksekutif kayaknya nih Pak. Eksklusif kelas premium. Ya. Premium. Pertalite Pak. Premium udah nggak ada. Oh ya, premium udah nggak ada. Pertalite. Pertalite ya. Pertamax kayaknya ya. Oke. Dikira cukup Bapak Ibu? Yep. Saya cukup. Teman-teman. Cukup Ibu. Oke, terima kasih Pak. Oke, kalau cukup mungkin saya cukupkan sampai sekian Bapak Ibu untuk pertemuan pada malam hari ini. Semoga ini menjadi manfaat bagi semuanya. Terima kasih sudah semangat sampai pada malam hari ini untuk pertemuan kelima. Mungkin itu, dan pastinya kalau ada kurang atau ada kata-kata yang tidak berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu nanti jangan lupa isi review. Makasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Mega. Terima kasih Bu Mega, Pak Lukman. Sami-sami. Terima kasih Bu Mega dan Pak Lukman. Sama-sama Bapak Ibu.